berdoa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara dan memerintah di dalam hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, teks kita pada khotbah pagi diambil dari Roma 8 ayat 31. Dalam terjemahan LI dikatakan begini. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dalam bahasa Yunaninya dikatakan, Ion Roman Prostauta. What shall we then say? Eiho Theos super hemon. If God be for us, this kata hemon, who can be against us? Ada beberapa hal yang menarik dari perikop ini, saudara. Perikop ini dibangun ketika kekristenan pada masa Rasul Paulus adalah minoriti yang mengalami diskriminatif. Ia dianggap bidat baik dari sudut politik oleh pemerintah Rom pada waktu itu. Di tengah-tengah keadaan yang sangat minoritas itu, tapi justru kekristenan semakin merambat. Kenapa? Karena mereka memiliki keyakinan ini. If God be for us, who can be against us? Jika Tuhan bersama kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Oleh karena itu, saudara-saudara, good news-nya bagi kita adalah di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, ketika orang memandang kita sebelah mata, ketika karya-karya kita tidak diapresiasi, ketika kebaikan kita dibicarakan kejelekan di belakang kita, bersama Tuhan, itu tidak akan menjadi kelemahan, tetapi kekuatan. Yang kedua, saudara-saudara, perikop ini adalah sebuah teologi komparatif. Bagaimana Paulus melakukan studi perbandingan tentang what do you feel for your sense life and what do you feel in your faith. Apa yang kau rasakan dengan panca inderamu dan apa yang kau rasakan dengan imanmu. Saudara-saudara, fakta iman dengan fakta panca indera itu sering mengalami sebuah diskursus antara apa yang kita yakini dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, sering mengalami konfrontatif, tidak cocok. Iman kita berkata, I'm fine with God. Tetapi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita terkadang bingung. Kita berada di persimpangan. Kita butuh sesuatu agar kita tetap loyal dan berintegritas terhadap apa yang kita putuskan. Karena itulah Paulus menuliskan ini melalui kitab Roma pasal 8 ayat 31. Jadi saudara-saudara, standar atau alat ukur kesuksesan. Alat ukur kesuksesan menurut firman Tuhan ini adalah bukan apa jabatan kita, bukan seberapa banyak uang yang ada pada kita, tapi apakah Allah berpihak kepada kita. Dalam teks ini, jika dalam bahasa Yunaninya digunakan kata Eiho Theos Huper, yang artinya if God be for us, jika Tuhan, ada kata jika di sana. Artinya keberpihakan Allah itu bukan sesuatu yang serta-merta. Keberpihakan Allah bukan sesuatu yang sekonyong-konyong, tetapi keberpihakan adalah proses dan apa yang kita putuskan. Jika kita membaca buku tentang Malcolm Gladwell, kita mengambil keputusan ini. Jadi saudara, jangan seperti seorang tukang cendol yang bermimpi bahwa hidup kita adalah baik-baik saja, bahwa kita adalah oke-oke saja. Kalau kita tidak segera mengambil keputusan di antara dilematika yang kita ambil. Tetapi jika kita sampai pada kesadaran bahwa keberpihakan Allah adalah parameter yang sesungguhnya untuk menjadi sukses, disinilah kita harus berlomba-lomba untuk mengambil hati Tuhan. Saudara-saudara, jika kita membaca teks ini dari sudut pandang psikologi secara psikis kejiwaan manusia, untuk membuat seseorang berpihak kepada kita,
Itu adalah persoalan bagaimana kita menyenangkan hati. Orang tua kita sendiri pun tidak akan berpihak kepada kita kalau kita tidak mampu mengambil hatinya dan menyenangkan hatinya. Jika memang menurut firman ini, kesuksesan hidup adalah keberpihakan Allah, maka marilah kita berlomba bersama-sama. Secara khusus kita di kantor pusat ini. Mula bahasa Batak nanti dong, maradu mahita gabi hasian di debatan. Saudara, kalau sudah jadi hasian di purus enak bahasanya. Hasian pimpinan kalau di level hasian bupati, hasian gubernur, enak. Tapi seenak-enaknya itu jauh lebih enak menjadi hasian di debatan. Saudara, kata hasian di sini, saya mau terjemahkan apa yang dikatakan Chong Seng Song. Allah itu berpihak kepada orang yang tertindas. Jadi Allah itu tidak berpihak kepada ruler or authority, kepada penguasa, tapi dia bertindak kepada orang yang tertindas. Karena itu suara orang kecil itu sangat kuat menggedor pintu sorga kalau suara itu disampaikan sebagai kebenaran. Yang menjadi persoalannya, kita sudah kecil, tidak punya suara kebenaran, yang kita lakukan selalu suara ungu-ungu. Nah, mari kita mereformasi itu saudara. Kita ubah dari suara ungu-ungu menjadi suara kebenaran. Karena posisi sosial yang kecil akan membuat kita kuat kalau kita sampaikan itu, suara kecil itu sebagai suara kebenaran. Saudara-saudara, kalau dikatakan hasian adalah sesuatu yang diprioritaskan. Jadi kalau saya kasih metafornya kira-kira seperti ini. Kalau seorang orang tua punya dua anak, kita katakan anak si A dan si B. Kalau hasiannya itu si A, tanpa dimintanya, orang tua pasti akan sudah sediakan. Misalnya contoh, si A sepatunya sudah koyak-koyak, tanpa dibilangnya, mak ganti sepatuku. Karena sudah hasiannya itu, dia kan sudah pergi dulu ke onan beli sepatu. Tapi kalau nggak hasiannya, datang dia, mak beli dulu sepatuku. Baik mama Josi so di motor orang hepe. Baik maju bulan muda naruh. Baik maju gajian. Begitulah saudara-saudara. Jika Allah sudah berpihak kepada kita, kalau kita memiliki kecerdasan rohani untuk mengambil hati Tuhan, jika orang berdoa dari pagi sampai 365 hari, satu titik terang pun doanya tidak didengar. Tapi jika kita hasian Tuhan, hari ini kita berdoa dan martahua pemalu subur mengapeak pagi waktu. Jadilah hasian Tuhan. Milikilah kecerdasan untuk tahu mengambil hati Tuhan. Dan agar terjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini. What shall we then say to this thing? If God be for us, who can be against us? Apalagi mau kita katakan tentang hidup ini saudara? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Sering sekali kami dalam hidup ini mengandalkan diri kami, sehingga kami berada dalam pusaran kehancuran. Kami lupa Engkaulah sumber dari segala berkat, sumber dari segala anugerah. Kami tidak mengandalkan keberpihakan, maka bangkitlah segala musuh kesusahan dalam hidup kami. Hari ini sapaan pagi ini mengingatkan kami, sekuat apapun kami, sehebat apapun kami, jika Allah tidak berpihak kepada kami, maka ending dari hidup kami adalah kehancuran. Tetapi sebaliknya, sekecil apapun kami di mata orang saat ini, seperti apapun orang sekarang mendiskreditkan kami dan tidak menghargai segala yang kami lakukan, bahkan ketika kebaikan kami justru diceritakan sebagai kejelekan, segala hal yang jahat dirancangkan kepada kami, jika Allah berpihak kepada kami, siapakah yang dapat melawan orang yang diurapi oleh Allah? Karena itu Tuhan, melalui firman ini urapilah kami seluruhnya.
agar kami menjadi kekasih-kekasih Allah, agar segala derap dan langkah pelayanan kami di kantor pusat ini mencerminkan kasih Tuhan. Cahaya Tuhan bersinar dalam wajah kami, sehingga apa saja yang diprogramkan Tuhan campur tangan dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Melalui firman ini kami dikuatkan untuk tidak takut. Untuk tidak takut kepada para penguasa. Untuk tidak takut kepada dunia ini. Tetapi takutlah kepada Allah, sumber dari segala kuasa, sumber dari segala kekuatan. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin.